Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Atala Kayana dan di sini saya akan sharing sedikit tentang refleksi setelah belajar mata kuliah epidemiologi. Nah, jadi tuh menurut saya ternyata banyak ya hal yang belum saya tekuni dan pahami dan lumayan mengubah cara pandang aku tentang kesehatan masyarakat dan tentunya terapi okupasi. Jadi, apa itu epidemiologi selama ini menurut aku? Nah, sebelum belajar epidemiologi itu jujur aku kira epidemiologi itu tuh cuman tentang penyakit yang menular atau grafik-grafik doang gitu loh. Jadi setelah belajar tuh aku baru ngerti dan ngeh kalau epidemiologi itu ternyata ilmu yang membantu kita untuk memahami pola kesehatan dan penyakit dalam suatu populasi. Nah, bukan cuman beberapa orang yang sakit, tapi juga kenapa, bagaimana, terus apa yang bisa kita lakukan agar angka kejadian itu bisa menurun, gitu. Jadi, insight penting yang aku pelajari selama itu, yang paling mind blowing tuh buat aku adalah ternyata epidemiologi itu dasar dari banyak keputusan kesehatan. Contohnya kayak kenapa suatu intervensi itu dianggap efektif, terus kenapa sebuah program kesehatan tuh dijalankan atau kenapa sebuah tindakan pencegahan diprioritaskan gitu. Semua itu ada datanya, ada alasannya dan semua itu berasal dari epidemiologi gitu. Terus aku juga belajar tentang consent incidence, prevalence, faktor risiko, rantai penularan, pencegahan primer, sekunder, tersier, sampai cara membaca tren penyakit dari waktu ke waktu. Nah, terus ada hal-hal yang bikin aku sadar tuh kalau sebagai calon terapis okupasi ya, kita nggak cuma fokus sama klien secara individual, tapi kita juga harus paham gambaran besarnya kayak kondisi masyarakat bagaimana, terus faktor risiko lingkungannya apa, terus sampai bagaimana suatu penyakit itu bisa memengaruhi kualitas hidup satu komunitas gitu. Nah, hubungan epidemiologi dengan terapi okupasi itu tuh baru aku mengerti gitu kalau buat praktik OTTO itu penting banget. Misalnya kayak saat kita menyusun program rehabilitasi untuk komunitas, terus saat menentukan prioritas intervensi, terus saat melakukan health promotion, atau waktu kita mau kayak memahami dampak penyakit kronis, cedera, atau disabilitas di masyarakat. Nah, itu semua tuh karena data epidemiologi, kita bisa tahu kelompok mana yang paling butuh OT, masalah kesehatan apa yang paling banyak terjadi, terus dan pendekatan apa yang realistis untuk diterapkan gitu. Nah, kalau untuk refleksi pribadi aku sih, yang aku rasakan setelah belajar epidemiologi itu, aku jadi lebih paham kalau kesehatan masyarakat itu luas banget dan saling terkait satu sama lain gitu. Dan epidemiologi itu bikin aku punya cara berpikir yang lebih kritis dan gak cuma menerima data, tapi juga kayak bertanya kayak kenapa itu bisa terjadi, apa faktornya, terus dampak fungsi ke terapi okupasi itu bagaimana. Jadi selain itu juga aku makin sadar gitu kalau misalnya selain itu tuh aku juga lebih sadar kalau OT itu tuh punya peran yang dalam gitu, dalam level komunitas ataupun populasi, bukan cuman individu gitu. Nah, jadi semua refleksi aku selama aku belajar epidemiologi. Semoga nanti ilmu ini kedepannya bisa membantu aku dan bisa aku terapkan di lapangan. Jadi itu semua refleksi aku selama ini belajar epidemiologi. Semoga nanti ilmunya ini bisa aku terapkan dan juga aku implementasikan gitu ya kepada masyarakat dan pas praktik langsung di lapangan. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.